Hari ini tepat tanggal 25 November telah ditetapkannya sebagai Hari Keris Nasional. Momentum budaya luar biasa ini terjadi pada 25 November tahun 2005 silam. Ketika itu melalui sebuah persidangan yang digelar oleh UNESCO, organisasi di bawah naungan PBB telah memutuskan untuk memasukkan keris sebagai warisan dunia. Kami sangat bersyukur bahwa keris telah menjadi bagian menemani perjalanan hidup kami yang berperan sangat penting sebagai gondelan, piwulang, dan piweling kepada segala hal-hal yang sifatnya baik. Kami niatkan hari ini Kru Palugada 444 meluncur ke kampus ISI Surakarta, berniat melakukan sosial eksperimen tentang pertanyaan seputar keris kepada beberapa mahasiswa yang kita temui. Kita lihat responnya. Seberapa mengerti mereka tentang dunia perkerisan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Baihaqi dari Kota Kendal. Jurusan Pedalangan, Mas, semester 3. Yang saya ketahui tentang keris. Keris itu peninggalan dari nenek luhur yang harus dilestarikan. Punya? Punya. Berapa? 1, Mas. Jalak Nguri. Kalau menurut saya dirawat, di lap-lapi gitu, sama dikasih minyak. Ya. Terus sama udah ya, Mas, kalau saya. Oh, dikasih minyak tahu? Ya, kalau saya belum tahu sebelumnya. Perlu, Mas. Kenapa perlu? Ya, ke generasi muda. Oh, biar nggak punah. Ya, biar nggak punah. Ya, musnahkan, Mas. Tidak setuju saya. Nggak setuju Iya. ya? Ya, nggak setuju. Berarti kerisnya nggak terlalu mesti ya? Nggak, ya, kalau saya. Alasannya kenapa? Ya kan, ya itu, Mas, tadi yang turun-temurun dari nenek. Ya, jalak itu, Mas. Salah satu jalak. Salah satu jalan. Belum tahu, Mas, saya. Tahu? Iya. Belum nih? Belum tahu. Tahu aku ya. Iya, Apa itu belum tahu? belum tahu, Mas. Oke. Hari keris, hari wayang, hari jadi tanggal 23. 23. Oke. Perkenalkan, nama saya Aditya Kuncoro dari jurusan Pedalangan. Keris itu adalah sebagai bentuk pusaka, Pusaka. ya, dan nilai kebudayaan Jawa. Terus apakah punya? Tidak, belum punya, nggih. Tapi pengen punya keris. Nggih, pengen punya. Nggih, harus punya keris. Karena alasannya. Karena untuk mendalang harus pakai keris kan. Yang saya tahu cuma untuk menghindari karat itu cuma diminyaki, setahu saya, nggih. Ya, minyaknya aja ya. Nggih. Kurang setuju sih. Karena keris itu sebagai bentuk kebudayaan dan sebagian orang lain menganggap itu untuk ke hal-hal mitis, agak kurang setuju aja. Penting sih, karena banyak yang tidak mengetahui tentang keris, termasuk saya juga.
brojol. B. Yang itu, yang sebelah kanan. Tanggue nggak tahu. Tangguh, Nggak tahu. Nggak tahu juga, Mas. Iya. Kalau nggak salah 23. Ya, 100.000 ya. Terima kasih, Mas. Oke. Halo, nama saya Bayu Saputra. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saya di sini lulusan dari Prodi Pedalangan ISI Surakarta. Keris adalah sebuah senjata tradisional atau mungkin saat ini bisa disebut dengan pusaka yang berasal dari Jawa, yang wujudnya seperti pedang atau sebuah sebilah pisau, tapi bentuknya sangat unik, identik. Itu yang dinamakan dengan pusaka. Tentu saja saya tidak punya karena saya kere, sangat-sangat pengen. Tapi karena melihat kondisi yang dimana saya tinggalnya di Kalimantan, saya juga memikirkan untuk masuk bagasi itu susah. Makanya mungkin saya membeli luarnya saja, nggak ada isinya. Mungkin bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak. Kalau iya mungkin saya ya moga-moga kalau di tangga payangan ya saya memakai keris. Kalau saya syutingan berarti saya tidak pakai keris. Mungkin kalau saya melihat kerisnya punya teman-teman itu dengan cara dimandikan atau dengan cara dibersihkan pakai kuas atau juga bisa memakai minyak. Kalau pakai kuas itu biasanya untuk membersihkan debu-debu, atau kalau pakai minyak itu biar mengkilap kerisnya. Sangat penting, dan bagi saya itu saya sangat perlu untuk edukasi keris karena saya tidak tahu menahu tentang keris. Mungkin zaman dulu dikatakan musyrik itu sangat mungkin bisa, karena masa lalu menganggap keris itu sebagai benda-benda ya yang menjerumus ke gaib. Tapi untuk saat ini keris itu hanya sebuah, ya bukan hanya, mungkin sebuah perhiasan yang seperti halnya dengan wayang. Jadi dilihat dengan estetikanya, cuma mungkin bisa dipajang atau ya buat estetika bagi yang punya. Ya, urusan seni. Jujur saja dapur saya tidak tahu. Mungkin kalau pamor tidak tahu juga. Tidak tahu, tapi saya cuma tahunya kalau keris yang luk-lukannya itu ada 13. Cuma itu saja yang tahu. Nggak tahu itu apa namanya, yang penting itu luk 13, ganjil. Kalau nggak salah tanggal 25 November. Asik! Aku baru mau coba Google.
Perkenalkan, nama saya Heri Nur Prajito. Saya adalah salah satu mahasiswa ISI Surakarta, jurusan Karawitan. Ya, saya sedikit mengetahui tentang keris. Keris adalah salah satu pusaka warisan leluhur kita. Punya keinginan. Karena di sisi lain saya juga dari jurusan Karawitan, terus saya juga sedikit bisa mendalang. Itu sangat dibutuhkan sekali keris. Kebetulan saya belum tahu cara merawat keris ya. Sangat perlu dibutuhkan, Mas. Sangat perlu sekali karena saya sendiri juga belum tahu banyak tentang keris itu sendiri. Ya, menurut saya sangat perlu. Ya, itu ya, pendapat orang berbeda-beda sih, Kak. Kalau menurut saya itu kurangnya edukasi tentang keris itu tadi, Mas. Jadi mereka tidak tahu apa sih keris sebenarnya. Jadi mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ini boleh dibuka, Mas? Belum tahu saya, Mas. Belum tahu. Pamor. Belum, nggak tahu saya pamornya. Ya. Wah, belum tahu, Mas, kali. Iya. Tanggal 25 Oktober. November. Iya. November, Mas. Iya, November. Terima kasih, Mas. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bagus Wibisono dari jurusan Seni Pedalangan. Kalau menurut saya itu keris itu merupakan salah satu benda budaya Adiluhung karya mbah-mbah dulu yang terkenal dari dulu sampai sekarang. Keris ada walaupun satu. Dapurnya kalau nggak salah itu Sempono. Kalau merawat keris paling ya belum tahu, Mas. Paling kurang lebih itu kalau merawat keris itu seperti menyimpan yang aman di tempat yang aman. Ya, kalau saya. Penting nggak di bawah tanah atau harus di atas. Perlu sih, Mas, kalau saya itu ya mohon maaf ya, Mas, belum tahu tentang keris, tapi bisa ada edukasi mengenal keris untuk khalayak umum ya, anak-anak muda seperti kita. Oh, ini kerisnya seperti ini dari era ini dan tahu makna simbol dari keris tersebut.
Kalau dapur belum tahu, Mas. Belum tahu. Yang nek pamore belum tahu, Mas. Nah, tapi yang satu yang lo tunggal itu utuh, dapurnya utuh. Nah, yang satu itu yang kanan paling antara Mojopat sama Singosari. Kira. Yang sini. Iya. Iya. Gayaman dari Solo. Solo. Terima kasih. Ada banyak alasan yang menjadikan UNESCO itu mengakui karya adiluhung buatan tangan ini hingga harus dilestarikan. Salah satunya makna filosofis di setiap bagian keris, lalu dengan proses pembuatannya yang syarat dengan perjuangan sebagai karya seni kelas tinggi, dan lain sebagainya. Karena itu, dibanding produk kebudayaan yang lain, keris bisa menjadi salah satunya yang diterima oleh UNESCO, bukan saja pada unsur bendawinya saja, namun juga unsur non-bendawinya. Persoalannya kondisi sebaliknya justru terjadi di dalam negeri kita sendiri, bahwa sebagian besar masyarakat justru belum banyak yang memahami tentang keris. Terkadang melihat keris hanya sebagai benda yang erat dengan kleniknya saja dan tidak lebih. Seandainya saja pemerintah kita itu lebih perhatian terhadap budaya keris itu, sebetulnya tidak perlu hal yang rumit-rumit. Cukup diwajibkan semua ASN, Polri, TNI untuk pakai keris sehari saja dalam setahun tepat pada hari keris ini, ya di tanggal 25 November ini. Berarti akan ada 5 juta orang bahkan lebih yang akan mempunyai keris. Duh, dah hidup lagi budayaku. Demi itu semua, melalui akun Palugada 444, kami selalu istiqomah untuk mensiarkan tentang dunia perkerisan dan sebangsanya. Supaya semakin banyak menjangkau seluruh kalangan masyarakat dan bersama-sama untuk mencintai, merawat, dan bisa memahami keris secara cerdas. Kami segenap kru Palugada 444 mengucapkan Selamat memperingati Hari Keris Nasional. Matur nuwun dan salam tutut ati.